Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarun Kadim dengan NIM 3520107 dari Prodi Bimbingan Penilmuan Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Palembang. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang teladan dakwah Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing dosen mata kuliah Hadis dakwah, yang saya hormati teman-teman sekalian. Pertama-tama saya pertama kita juga senantiasa menjaga rasa syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita sampai di sini masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang seperti saat ini. Oke, baik teman-teman semua, marilah kita senantiasa mengingatkan kepada semua muslim untuk melakukan suatu hal kebaikan ataupun berdakwah sendiri. Kita harus orang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi, tetapi orang awam pun seperti kita juga dianjurkan untuk berdakwah. Berdakwah tidak harus dengan pengajian atau mau'izatul hasanah, dengan ceramah ataupun yang lain, karena sekecil apapun kita mengajak untuk berbuat kebaikan kepada orang lain itu termasuk dalam berdakwah. Seperti contoh kecilnya, kita mengajak teman-teman sekalian untuk melakukan sholat, sedekah, berzakat, dan hal kebaikan yang lainnya. Itu merupakan contoh dalam berdakwah. Dalam berdakwah tentu kita wajib menggunakan bahasa yang sopan, santun, tidak melakukan kekerasan ataupun paksaan, agar mereka mau menerima dakwah dari kita. Karena tidak semua orang satu pemikiran dengan kita. Kadang juga ada orang yang menolak dakwah kita, yaitu adalah hak mereka. Jadi kita tidak boleh memaksa. Jadi dalam berdakwah, sampaikanlah dengan cara yang baik dan sopan, karena agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, atau agama yang membawa perdamaian. Seperti halnya dalam berdakwah, kita tidak boleh melakukan kekerasan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau sedang berdakwah. Beliau selalu melakukan berdakwah dengan sabar, dengan membimbing umatnya agar mau melakukan kebaikan, melakukan sholat, bersedekah, membantu orang yang sedang kesusahan. Beliau tidak pernah membentak ataupun melakukan kekerasan atau pemaksaan kepada kaumnya untuk menyembah Allah, untuk melakukan suatu kebaikan. Ada salah satu kisah ketika ada salah satu orang yang bernama Muawiyah bin Hakam. Dia melakukan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Pada saat itu salah satu jamaah
lain ada yang bersin, kemudian tanpa disadari mulut dari si Muawiyah bin Hakam itu mengucap doa bersin, yaitu yarhamukallah. Seketika jamaah yang lain menoleh kepada Muawiyah bin Hakam dan memberi isyarat atau kode untuk membuat Muawiyah diam, karena Muawiyah sedang melakukan sholat, dan itu merupakan sebuah kesalahan karena dalam sholat tidak boleh bersuara. Di situ Muawiyah merasa takut, merasa dirinya ini melakukan kesalahan yang sangat besar, yang sangat fatal. Pada saat selesai sholat, betapa terkejutnya, betapa kagumnya Muawiyah kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW tidak membentak dan tidak memukulnya, apalagi mencemoohnya atas kesalahan yang ia lakukan. Rasulullah di sini memberi pengarahan atau masukan atau bimbingan bahwa ketika kita sholat, kita tidak boleh berbincang atau berbicara kepada orang lain, karena sholat di sini adalah tasbih, tahmid, dan membaca Al-Quran. Jadi kita tidak boleh berbicara dalam hal sholat tersebut, dan betapa kagumnya betapa bangganya Muawiyah bin Hakam mempunyai pemimpin yang sangat mulia, yang sangat sabar dalam bicaranya, sangat sopan dalam memberikan suatu pengarahan. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil nilai dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kita bisa mengambil nilai bahwa mendidik, membimbing, dan memberikan suatu pengarahan tidak harus dengan cara yang kekerasan. Yang kedua adalah menyampaikan kepada Muawiyah dengan bahasa yang sopan. Yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi sasaran dakwah. Baik, ada pula hadis yang menjelaskan tentang larangan berbicara di dalam sholat yang berbunyi inna hadhihi sholata yasluhu fiha syai'un min kalam minasi innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatil Qur'an. Artinya dalam sholat tidak boleh ada ucapan-ucapan yang sering kita ucapkan dalam keseharian kita. Yang boleh diucapkan dalam sholat yaitu hanya kalimat tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.